Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan berbagi video untuk servis rutin CVT Matic. Ini Vario 125 All. Ini adalah sesuatu yang wajib pengguna motor Matic tahu lah, istilahnya. Kita bisa melakukan ini di rumah. Itu fungsinya adalah agar lebih maksimal untuk pembersihannya ya, dan itu akan mengirit pengeluaran juga, karena memang semua Matic itu pasti perlu perawatan di area CVT agar tidak terjadi gredeg dari akibat pemakaian. Kemudian ada banyak kotoran yang tertampung di area CVT, dan itu harus dilakukan pembersihan secara rutin ya. Saya biasanya ini 2 minggu sekali, tapi ini hampir 1 bulan nggak saya buka. Nah, ini sekalian saya buat video biar teman-teman pengguna Matic juga sama-sama belajar, bisa tahu bagaimana sih cara ngerawat motor Matic itu ya teman-teman. Ini kita saling berbagi informasi aja. Kemudian apa aja sih yang diperlukan untuk membersihkan area CVT? Nah, ini ya teman-teman. Yang pertama, ini ada T8. Fungsinya adalah untuk membuka di bagian baut-baut area CVT. Kemudian ini ukuran 3941. Yang 39 ini kalau nggak salah untuk Yamaha, 41 ini untuk Honda. Ini adalah untuk membuka per puli belakang CVT yang sebelah sini. Nanti kita lakukan pembersihan sekalian ya. Kemudian untuk yang ketiga ini ya, tracker CVT. Teman-teman bisa beli merek apa aja. Ini saya kebetulan beli merek Tekiro, bukan karena pengen sih, tapi karena waktu itu keburu juga. Ini harganya lumayan teman-teman, sekitar 225.000. Teman-teman bisa beli yang merek Grip On, harganya 80.000 kalau nggak salah, udah dapat dengan ininya. Jadi untuk tracker CVT bisa merek apa aja, bisa bikin. Kalau di video-video saya yang sebelumnya, saya bikin pakai ini ya, pakai tang. Tapi untuk harian, karena kita akan sering melakukan perawatan di CVT, biasanya 2 minggu sekali atau maksimal 1 bulan sekali. Jadi akan lebih nyaman, lebih cepat juga, dan lebih safety juga. Teman-teman bisa beli tracker ini ya, bisa merek Grip On, merek apa aja, yang lebih murah boleh aja. Kemudian ini apa ini namanya, ini buat ini loh teman buat kunci sok, buat buka kunci sok. Ini ada sok 22 untuk yang depan, kemudian sok 19 untuk yang belakang. Kemudian gagang kunci soknya juga. Dan ini tang, dan ini besi untuk membantu aja ya teman-teman. Ini buat di sini, nanti kalau dia lebih panjang, otomatis tenaga kita yang dikeluarkan nggak terlalu capek juga. Kemudian ini ada bekas asok. Ini gunanya juga untuk membantu juga, diganjel seperti ini biar lebih panjang, jadi nggak perlu disangkut-sangkutin ke area-area yang menurut saya riskan dan gampang pecah. Ini kalau kita sambung seperti ini, dia akan terkena di bawah lantai ya. Jadi untuk menahan saat dibuka itu, dia menahannya di area lantai. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah ini ya, grease CVT. Teman-teman bisa beli merek apa aja, mau KW mau ori sama aja ya teman-teman. Lebih baik kalau menurut saya beli yang KW aja. Ini harganya 5.000 segini, udah dapat banyak. Ini saya tadi beli harga 15.000 cuman segini. Ini saya beli karena coba-coba, dan saya butuh untuk ininya ya, tempatnya. Jadi nanti kalau saya mau beli lagi, tinggal beli ini, tinggal saya masukin ke tempatnya ini. Kemudian saya sekalian nanti ganti pad slide karena udah retak, udah pecah. Ini harganya 28.000. Oke, ikutin
step selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran. Dan untuk pembersihannya nanti teman-teman bisa pakai metode apa aja ya, bisa pakai carbo cleaner. Ini harganya 20.000, tapi akan sangat boros ya teman-teman. Apalagi kalau kita yang di rumahan bisa lebih telaten, lebih baik pakai yang lebih murah aja. Ini bisa pakai bensin seperti ini, atau pakai sabun cuci piring seperti ini ya. Kemudian ada kuas-kuas ini dan juga wadah. Kalau saya lebih suka yang pakai ini ya teman-teman. Yang pertama juga pasti di area sealnya, ini kan ada sealnya ya di dalam sini, itu akan lebih awet juga. Kalau pakai yang seperti ini biasanya akan jadi lebih kaku, kemudian masa pakainya juga akan lebih jadi lebih lebih kaku, kemudian akan lebih gampang bocor. Seperti itu ya teman-teman. Ini pilihan ya, kalian bisa pakai apa aja, yang penting intinya itu dibersihkan. Tapi kalau saya lebih suka pakai sabun ini. Oke, sekarang kita buka pakai T8. Oke, setelah terbuka seperti ini, tinggal kita buka kedua baut ini ya. Sekarang kita buka yang belakang pakai ukuran 19 kayak gini. Ada berapa? Ini terbuka. Jangan lupa di sini ada ring juga. Setelah itu tinggal kita tarik seperti ini, kita pisahkan antara yang depan dengan yang belakang kayak gini ya. Yang belakang ini biar kalian nggak lupa ya. Tapi kalau yang udah biasa mah enak-enak aja ya. Ini yang ini tinggal kita tarik seperti ini. Nah, ini udah terlepas ya teman-teman. Kemudian untuk karetnya ini kita bisa rendam pakai air dan juga sabun ya. Fungsinya apa? Fungsinya agar kotoran yang ada di dalam sini, yang ini kan ada kayak lapisan kotoran gitu ya, karena faktor pemakaian itu akan rontok ya teman-teman. Nih ada di sela-sela ini yang akan bikin selip atau gredek. Dan juga fungsi dari perendaman ini untuk meremajakan karet ini sendiri ya teman-teman. Karena kalau karet kena air, karena kan ini panas ya di area sini, kalau untuk dipakai itu dia panas. Karet kalau kena panas lama-lama dia akan getas, kemudian akan mengeras dan
akan putus, gampang putus. Nah itulah kenapa kita rendam ini pakai air agar dia kembali lentur seperti semula. Fungsinya adalah untuk peremajaan aja seperti ini. Ini udah saya siapin air dengan sabun ya, tinggal kita masukin seperti ini, kita rendam. Ini enaknya kalau kita melakukan servis di rumah ya teman-teman. Kalau di bengkel nggak mungkin akan dilakukan seperti ini, karena yang penting bersih, cepat selesai, kemudian bisa mereka melakukan penanganan untuk motor lain. Ini adalah kenapa saya lebih memilih untuk mengservis CVT di rumah. Dan pengguna Matic seperti kita ini wajib paham hal yang seperti ini. Karet kita rendam sambil kita tinggal untuk membersihkan area CVT. Setelah ini kita tinggal. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari puli depan ya, puli kipas dan juga puli rumah roller. Kita buka semua seperti ini, kita taruh di air seperti ini. Tenang aja ya teman-teman, ini bahannya adalah aluminium, jadi bukan besi, jadi kalaupun kena air dia nggak akan berkarat ya teman. Nah, dan rumah rollernya juga seperti ini. Untuk roller tinggal kita lap seperti ini aja ya. Kita pisahin. Yang terpenting adalah ini ya teman-teman, dua benda ini. Kalau untuk yang ini bisa kita lap juga atau bisa kita gosok-gosok juga. Seperti ini. Fungsi dari sabun sendiri adalah untuk mengangkat kotoran-kotoran yang menempel di area sini ya teman-teman. Sekali lagi, kalau teman pengen cepat ya bisa pakai carbo cleaner ya. Kalau semprot udah rontok pasti. Ini kita hemat budget ya, seperti ini aja, tinggal kita keringkan. Jangan ini kotor sekali teman. Ini kalau nggak pakai sabun nggak bisa keangkat ya. Ini yang akan kita ganti. Ini udah saya ganjil-ganjil ya. Sekarang untuk puli bagian belakang. Nah untuk yang seperti ini nggak perlu pakai air ya teman-teman, bisa sediain ini sikat tembaga atau bisa pakai kertas gosok seperti ini ya.
Oh, aku ya. Ya. Nih ya, kotornya seperti ini, tinggal kita gosok, dan ini nggak akan melukai lonceng ini ya teman-teman, karena ini bahannya dari kuningan, jadi lebih aman ya. Tinggal kita lap pakai lap bersih ya. Setelah itu tinggal kita pisahkan ke tempat yang bersih. Nah, untuk yang bagian sini ini kita buka ya teman-teman. Cara bukanya seperti ini. Nah, kita masukin. Nah, ini nggak perlu setelah masuk seperti ini, teman-teman bisa getok dari sini, tapi ini akan rawan penyok ya. Jadi saya punya cara, tinggal diginikan aja, kasih kain, yang kita pukul seperti ini. Sudah terbuka, kita tahan pakai kaki. Oke, kalau udah terbuka seperti ini, kita bersihkan area ini dulu ya. Ini bisa pakai sabun juga. Kemudian untuk area sini kita bersihkan pakai ini aja ya, nggak perlu pakai sabun. Seperti ini aja ya teman-teman, jadi nggak perlu dipakai sabun atau pakai bensin, karena ini ada seal-seal, kemudian ada juga bearing juga. Ini akan mempengaruhi masa pakai juga kalau sampai kena cairan atau terkontaminasi dengan bensin atau air. Ini tinggal dilapin aja, lalu kita pisahin. Kemudian untuk area ini kampas, bisa pakai kertas gosok atau pakai ini juga ya. Ini kan ada kayak kotor, ada lapisannya hitam, kalau teman-teman bisa lihat. Ini kalau kita gosok coba ya. Jadi putih ya, jadi bersih, dan ini gak akan mengurangi dari kampasnya sendiri.
Oke, setelah terlepas seperti ini, tinggal kita buka ini. Ini ada kayak snap ring seperti ini ya. Kita buka, fungsinya adalah untuk membersihkan di area siku atau pergerakan dari kampas ini. Kita beri pelumas lagi ya. Kita buka ini 1 2 3. Setelah terbuka seperti ini, tinggal kita buka, ketok dikit ya. Kita beri pelumasan di area sini ya. Kita buka dulu ini. Pakai obeng min seperti ini. Untuk area sini wajib kita kasih pelumas ya teman-teman. Ini kotor, kita buka dulu, kita bersihkan. Oke, setelah bersih semua, sekarang tinggal kita rakit ya. Ini kita kasih stempel khusus CVT di area sini. Kita masukkan satu-satu. Ini harus lancar seperti ini ya. Kita kasih sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya. Fungsinya adalah untuk melumasi. Setelah itu kita pasang lagi pernya. Oke, setelah masuk seperti ini, tinggal kita tutup lagi. Kemudian kita pasang ringnya ini. Oke, sekarang kita rakit lagi.
lupa, ini ada yang tumpul dengan ada yang datar gini, ada yang agak cembung ya. Yang datar ini ada di bawah posisinya. Setelah seperti ini tinggal kita lakukan ketok seperti tadi ya. Tinggal kita bersihkan yang area sini. Nah, sebelum kita bersihkan area sini, kita udah bersihkan area puli belakang, kemudian puli depan juga. Sebelum kita bersihkan ini, kita angkat dulu karet CVT-nya ya, biar nanti setelah ini selesai karetnya udah kering. Ini yang kita rendam tadi setelah kita melakukan pembersihan di area puli depan dan juga puli belakang. Ini tinggal kita bersihkan seperti ini, tinggal kita keringkan ya teman-teman. Kalau mau digosok pakai kuas boleh, ini di sela-selanya ini biar lebih bersih lagi ya. Oke, tinggal kita jemur, kita gantung seperti ini aja. Jadi nanti setelah selesai pembersihan area CVT-nya ini udah kering ya. Oke, seperti itu. Ini kita lakukan pembersihan di area ini. Ini teman-teman, ini ada seal di sini ya. Ini kalau kena bensin juga lama-lama akan mengeras ya. Itulah kenapa saya lebih milih pakai air sabun. Jadi untuk masa pakai dari seal ini juga akan lebih lama ya. Oke, setelah udah kering seperti ini, tinggal kita keringkan, tunggu kering ya. Bisa pakai lap juga, pakai lap bersih ya. Jadi kalau kita bersih-bersih sendiri di rumah itu akan lebih maksimal untuk pembersihannya, dan kita juga lebih kenal juga dengan motor kita. Ini adalah perawatan yang rutin yang harus kalian ketahui buat pengguna Matic ya teman-teman. Jadi selama saya pakai motor ini nggak pernah yang namanya kenal dengan motor gredek atau delay, karena ini sering dibersihkan. Jadi gredek itu sebenarnya adalah karena ada kotoran yang menumpuk di area CVT seperti ini ya. Oke,
setelah tahap pembersihan sudah selesai semuanya, setelah udah kering semuanya, sekarang kita tinggal masuk ke tahap perakitan. Yang pertama kita mulai dari puli depannya teman-teman. Ini rumah rollernya, kemudian kita kasih stempel sedikit di area ini, sedikit aja teman-teman. Fungsinya adalah agar roller bisa jalan atau bekerja dengan baik ya. Sedikit aja, tinggal oles sedikit aja seperti ini. Kemudian pemasangan rollernya untuk yang area ini ada teflonnya, ada penutupnya. Yang ini tidak ada. Yang tidak ada teflonnya ini ke sebelah kiri ya, seperti ini. Semuanya arahnya sama ya teman-teman, seperti ini. Dan sedikit informasi ya teman-teman, ini saya pakai roller Vario 125 LED. Ini kan punya saya 125 volt ya. Dia untuk berat rollernya sendiri ini warnanya kuning. Kalau yang bawaan orinya ini itu beratnya sekitar 18 gram. 18 gram ini saya ganti pakai yang 14 gram. 14 gram Vario 125 LED. Karena saya setiap minggu itu saya selalu dari Surabaya ke area Batu Malang itu lewat via Canger ya. Kalau buat teman-teman bisa browsing jalanan atau alur dari Surabaya ke Canger itu, Surabaya ke Batu via Canger itu sangat ekstrim ya teman-teman. Untuk tanjakan ini roller 14 gram ini menurut saya udah sangat bagus sekali ya, tanpa harus mengganti yang lain ya. Teman-teman bisa ganti Persivity-nya pakai yang 1000 rpm juga boleh, tapi saya karena pakai touring, pakai jauh, saya juga masih mikir juga untuk Persivity, jadi sementara hanya ganti ini. Kalau sedikit informasi, waktu saya pakai orinya yang 18 gram, karena saya pakai goncengan itu ya, pakai goncengan tanjakan ekstrim Canger, teman-teman bisa browsing itu. Kalau diakumulasi antara saya dengan istri saya dengan anak itu sekitar 150 kg. Itu dari bawah tanjakan start sampai atas itu sekitar 2 km ya, dan itu tanjakannya benar-benar ekstrim teman-teman. Banyak sekali motor blong di situ. Itu larinya untuk yang waktu masih pakai ori itu hanya lari di 20 km per jam, dilihat dari speedometer ya. Setelah saya ganti pakai roller yang lebih ringan sekitar 14 gram ini, itu jadi sekitar 40 km per jam. Itu sangat signifikan sekali kenaikannya. Jadi untuk teman-teman yang pengen akselerasi itu saya saranin untuk ganti rollernya aja dulu yang 14 gram. Atau nanti kalau ada uang bisa ditambahin dengan mengganti Persivity yang 1000 rpm aja. Itu udah pasti akselerasinya udah pasti jos lah, udah pasti mantap. Apalagi buat yang dipakai buat ngegojek ya, buat gojek itu disaranin pakai roller yang lebih ringan dari bawaannya. Oke, itu aja sedikit informasi. Kemudian setelah itu tinggal kita pakaiin tutup ini, tutup rumah roller. Sebelum itu kita ganti pad slidernya ini yang baru. Nah, yang lama udah diganjel-ganjel. Usahakan beli yang original ya teman-teman. Kalau kita beli yang gak original itu kadang dipasang itu masih oblak ya. Sangat bagus sekali, pas presisi. Saya pernah ada kasus beli pad slider ini yang gak original, baru dipasang udah oblak ya. Kalau ini kan enggak ya teman, ya lebih aman beli yang original.
Setelah itu tinggal kita kasih juga di sini agar saat dia naik turun seperti ini itu ada pelumasannya sedikit aja di sebelah sini. Kita kasih stempel seperti ini ya. Setelah itu tinggal kita tutup. Nah, nih. Setelah itu sebelah sini kita kasih stempel juga ya. Sedikit aja ya teman-teman, kasih stempelnya, nggak usah terlalu banyak agar ini asnya ini nggak tergerus, jadi masa pakainya atau durabilitasnya juga bisa lebih lama. Biasanya kalau kita nggak sering bersihkan CVT itu paling nggak ini udah bisa ganti 2 tahun udah ganti, dan ini lebih dari 5 tahun belum ganti ya, karena sering dibersihkan. Oke, setelah kita bersihkan seperti ini, kita pasang, kita masukkan ke tempatnya. Ini juga kita kasih grease juga sedikit. Oke, setelah masuk seperti ini, kita masukkan karetnya. Untuk yang tulisan Honda-nya ada di sebelah sini ya. Ini. Setelah itu kita masukkan puli kipasnya. Seperti ini. Kalau itu sudah masuk, lalu kita masukkan ini gigi poros engkol 1. Kemudian ada ring, ini ada yang agak cembung ya teman-teman. Ini ada datar seperti ini, yang ini agak cembung. Kalau kita lihat ada sudutnya, yang ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah. Yang lebih tinggi ini ada di dalam seperti ini ya. Untuk di video saya yang sebelumnya, saya dapat masukan dari subscriber juga, Mas, kalau pasang puli jangan yang belakang dulu, tapi yang depan dulu yang dikerasin, baru yang belakang. Sebenarnya sama aja ya teman-teman. Mau pasang yang belakang dulu atau yang depan dulu, intinya semuanya sama aja. Ini sekarang kita coba aja yang depan dulu, kita kencengin. Setiap masukan dari teman-teman itu juga membangun ya, bagi kita yang masih belajar. Oke, setelah seperti ini tinggal kita kencangin. Kita ganjel pakai ini agar tenaga kita nggak terlalu banyak keluar. Dah. Sekarang tinggal kita pasang yang puli belakang. Untuk ini kan ada bearing ya, bearing bambu di sini. Ini kita kasih stempel juga. Seperti ini. Ini kan ada bearing bambunya. Kita kasih stempel. Secukupnya. Setelah itu tinggal kita pasang. Sininya juga pasnya kita kasih stempel sedikit.
Cara pasangnya kita tarik ya teman-teman. Ini kita tarik sedikit seperti ini ke belakang kayak gini untuk memasukkan ini ya, karetnya ini kita masukin, kemudian kita tarik sedikit. Nah, sampai karetnya masuk seperti ini. Itu tinggal kita masukkan. Nah, seperti ini ya, gampang ya teman-teman. Itu tinggal kita pasang ini loncengnya. Kemudian ada ring, ini ada yang agak cembung, di sini agak datar. Yang datar ini yang nempel di sini ya. Di sini agak cembung teman-teman. Kalau kita lihat di sini lebih tinggi, sini lebih rendah. Kayak gitu ya. Kita masukin. Kemudian kita pakai bautnya juga. Bautnya juga sama, ini ada yang datar, ini ada yang agak cembung. Yang datar yang nempel di sini. Oke, setelah itu tinggal kita kencengin pakai striker. Oke, setelah terpasang semua seperti ini, tinggal kita ya coba hidupkan mesinnya ya teman-teman, untuk mengoreksi apakah ada yang salah dari pemasangan. Oke, setelah dirasa aman seperti ini, tinggal kita tutup ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk area tutup CVT ini juga dibersihkan ya. Tadi udah saya bersihkan, cuman nggak kerikot. Sekarang tinggal kita pasang aja. Sebelum pasang kita pakai kasih grease juga di sini, di area leher seperti ini. Kita kasih sedikit seperti ini, dan tinggal kita tutup. Jangan lupa ada 2 pin seperti ini, satu, kemudian di sini ada satu. Ini untuk kepresisian tutup CVT-nya. Setelah itu tinggal kita pasang bautnya. Ingat ya, bautnya juga beda-beda ya teman-teman. 2 panjang, paling panjang ditaruh di tengah seperti ini. Kemudian ada 5 yang sedang ada di sini, 1, 2, 3, 4, bawah 5. Kemudian ada
3 yang paling pendek ada di paling depan sini, 1 2 3 di dalam sini. Jangan sampai ketukar ya teman-teman. Buat teman-teman juga yang biasa pakai impact, memang lebih enak, lebih cepat, tapi saya saranin untuk saat pemasangan tidak melakukan atau memakai impact ya. Lebih baik pakai manual seperti ini. Kalau waktu buka bolehlah pakai impact untuk mempercepat pekerjaan, tapi kalau untuk mengencangkan seperti ini, kemudian mengencangkan puli depan belakang, kalau kita lihat di bengkel-bengkel itu mereka memakai impact ya, karena alasan lebih cepat, tapi itu akan membuat lebih cepat dol ya teman-teman, karena kita tidak bisa mengatur torsi dari impactnya itu sendiri. Itu juga alasan kenapa kita lebih baik melakukan servis seperti ini di rumah. Setelah terpasang seperti ini, tinggal kita hidupin mesin sekali lagi untuk memastikan apa yang kita lakukan sudah benar. Oke. Sekarang udah selesai, ini kita matikan aja. Segitu aja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman pengguna lainnya. Kita saling bagi informasi, kalau ada yang salah atau masukan mungkin bisa dikasih di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe untuk dukung channel saya agar saya bisa membagikan tips-tips lainnya untuk perawatan motor yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.